Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar salah satu bagian dari transformasi, yaitu translasi. Setelah kegiatan belajar ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian translasi dan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan translasi. Kita mulai dengan pengertian translasi terlebih dahulu. Translasi atau pergeseran adalah perpindahan titik atau bangun dengan arah tertentu. Contohnya, titik A dengan koordinat 1,2 digeser 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Kita gambarkan titik A ke dalam bidang koordinat. Titik A dengan koordinat 1,2 berarti letaknya ada di sini. Ini titik A. Kemudian titik A kita geser 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Dilanjut dengan 1 satuan ke atas. Sehingga diperoleh titik A aksen atau bayangan dari titik A. Koordinat titik A aksen adalah 4,3. Dapat kita tuliskan A dengan koordinat 1,2 ditranslasi oleh 3 satuan ke kanan, kita tulis 3. 1 satuan ke atas, kita tulis 1. Dalam translasi, jika pergeserannya ke kanan atau ke atas, maka nilainya positif. Jika pergeserannya ke kiri atau ke bawah, maka bernilai negatif. Kita peroleh hasil pergeserannya. Koordinatnya adalah 4,3. Ada hubungan antara titik awal, matrik translasi, dengan titik akhirnya. Kalau kita cermati, 4 itu berasal dari 1 ditambah 3. 3 itu berasal dari 2 ditambah 1. Mari kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Titik B dengan koordinat 4,3 digeser 5 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Kita gambarkan titik B ke dalam koordinat kartesius. Titik B mempunyai koordinat 4,3. Ini titik B. Kemudian titik B digeser 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dilanjutkan dengan 1 satuan ke bawah. 1. Kita peroleh hasil pergeserannya B aksennya dengan koordinat negatif 1,2. Kita tulis titik B dengan koordinat 4,3 ditranslasi oleh 5 satuan ke kiri, berarti kita tulis negatif 5, dan 1 satuan ke bawah, kita tulis negatif 1. Menghasilkan titik B aksen dengan koordinat negatif 1,2. Ada hubungannya antara titik awal, matrik translasi, dan hasil pergeserannya. 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. 3 ditambah negatif 1
sama dengan 2. Dari dua contoh tadi, kita dapat mengambil bentuk umum dari sebuah translasi. Jika titik A dengan koordinat x, y ditranslasi oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen ditulis dengan A, x, y ditranslasi oleh A, B akan menghasilkan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen dengan x aksen dan y aksennya itu kita peroleh dari titik awalnya, koordinat titik awalnya xy ditambah dengan matrik translasinya AB. Atau bisa juga kita tuliskan A, x, y ditranslasi oleh AB menghasilkan A aksen dengan koordinat x ditambah A, y ditambah B. Agar lebih memahaminya lagi, mari perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A dengan koordinat negatif 2,5 jika digeser 30 satuan ke kanan dan 15 satuan ke bawah. Kita tuliskan dulu A dengan koordinat negatif 2,5 ditranslasi oleh 30 satuan ke kanan, berarti bernilai positif. 15 satuan ke bawah, berarti negatif 15. Akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat, kita hitung dulu X aksen dan Y aksennya. Dengan cara titik awalnya negatif 2, 5, ditambah dengan matrik translasinya 30, negatif 15, maka akan menghasilkan negatif 2 ditambah 30, 28, 5 ditambah negatif 15, negatif 10. Sehingga hasil pergeserannya atau bayangan titik A-nya adalah 28, negatif 10. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik B jika ditranslasi oleh T negatif 3, 10. B dengan koordinat 4, negatif 7 ditranslasi oleh negatif 3, 10 akan menghasilkan aksen dengan koordinat X, Y. Aksennya adalah 4, negatif 7 ditambah negatif 3, 10. Sama dengan 4 ditambah negatif 3, 1, negatif 7 ditambah 10, 3. Sehingga koordinat B aksennya adalah 1,3. Contoh yang ketiga, tentukan bayangan titik C 5,3 jika ditranslasi oleh 7, negatif 1, dan negatif 4, 6. Untuk translasi yang pertama, kita peroleh
X aksen dan Y aksennya adalah 5, 3 ditambah dengan 7, negatif 1. Hasilnya adalah 5 ditambah 7, 12. 3 ditambah negatif 1, 2. Kemudian, ditranslasi lagi. Jadinya X, Y double aksen semua. 12, 2. Kita tambahkan dengan translasi yang kedua, yaitu negatif 4. 6 akan menghasilkan 12 ditambah negatif 4, 8. 2 ditambah 6 juga 8. Jadi, hasil bayangan dari titik C jika ditranslasi oleh 7, negatif 1, dan negatif 4, 6 adalah 8,8. Contoh yang keempat. Titik B dengan koordinat X, Y ditranslasi oleh 24 menghasilkan B aksen dengan koordinat 5,8. Tentukan koordinat B. Kita gunakan rumusnya untuk mencari X aksen, Y aksen dengan cara X, Y ditambah dengan A, B. Di sini kita tahu 2 itu adalah A, kemudian 4 adalah B. 5 adalah X aksen, dan 8 adalah Y aksennya. Kita masukkan. X aksennya adalah 5, Y aksennya adalah 8. X dan Y-nya yang akan kita cari. A-nya 2, B-nya 4. Dari baris yang atas kita peroleh X ditambah 2 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini X ditambah 2 sama dengan 5. Jadi nilai X-nya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dari baris yang bawah kita peroleh Y ditambah 4 sama dengan 8. Y ditambah 4 sama dengan 8. Y sama dengan 8 dikurangi 4. Sama dengan 4. Jadi, koordinat titik B-nya adalah 3,4. Mari kita cek terlebih dahulu jika B dengan koordinat 3,4 memenuhi persamaan ini atau tidak. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Titik C dengan koordinat X, Y ditranslasi oleh negatif 2, 5 menghasilkan C aksen dengan koordinat 2, 4. Tentukan koordinat C. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Negatif 2 itu adalah A, 5 adalah B. Kemudian 2 adalah X aksen, 4 adalah Y aksennya. 2, 4 sama dengan X, Y ditambah dengan negatif 2, 5. Dari persamaan yang atas, kita peroleh X dikurangi 2 sama dengan 2. X dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena X ditambah negatif 2. Sama dengan 2. X sama dengan 2 ditambah 2. Sama dengan 4. Berikutnya,
Dari baris yang bawah, kita peroleh Y ditambah 5 sama dengan 4. Y ditambah 5 sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurangi 5. Sama dengan negatif 1. Sehingga koordinat titik C-nya adalah 4, negatif 1. Kita cek, 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2, negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Titik D dengan koordinat 3, negatif 2 ditranslasi oleh AB menghasilkan titik D aksen dengan koordinat 2,4. Tentukan nilai A ditambah B. Kita tuliskan rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Di sini kita peroleh nilai X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 2, X aksennya adalah 2, dan Y aksennya adalah 4. 2, 4 sama dengan 3, negatif 2 ditambah dengan AB. Dari baris yang atas, kita peroleh 3 ditambah A sama dengan 2. A sama dengan 2 dikurangi 3, sama dengan negatif 1. Dari baris yang bawah, kita peroleh negatif 2 ditambah B sama dengan 4. B sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Mari kita cek terlebih dahulu. A-nya adalah negatif 1. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. B-nya adalah 6. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Memenuhi. Sehingga kita peroleh nilai A ditambah B adalah negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.